Satu lagi komik Indonesia yang sebenarnya punya cerita bagus banget ya teman-teman semua, tapi ya, halo, apa kabar sobat-sobat semua? Ketemu lagi dengan aku Bang Dar di Bukbos. Nah, di video kali ini kita masih di konten review, tepatnya review komik dan review komik Indonesia atau komik lokal ya. Di video kali ini Bang Dar bakalan review komik lokal Indonesia karyanya Mage ya, atau Make, yang pernah Bang Dar bahas juga. Karyanya berjudul Jingga dan Senja ya. Nah, seperti apa komiknya? Seperti biasa buat teman-teman semua yang baru gabung di channel Bukbos, jangan lupa klik subscribe dan nyalakan notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari Bukbos. Ya udah, nggak usah lama-lama, kita langsung mulai aja video reviewnya. So, well, ini dia komik yang berjudul Sangrila. Kenapa namanya Sangrila? Sangrila yang ada di sini adalah nama dari sebuah tempat ya. Dan di sini ada subjudulnya The Pilgrimage to the Broken Pass ya. Ini nggak ada nomor volumenya ya, yang berarti ini komik one shot. Tapi sebenarnya di dalam ini ada volumenya, angka 1. Jadi gimana Bang? Jadi sebenarnya kalau dari Koloni ini tuh komik one shot ya, tapi dari kreatornya sendiri ini tuh adalah komik serial. Karena sebenarnya ini ada terusannya ya, volume pertama yang ini, ada lagi yang volume kedua yang ini. Yang ini, yang volume kedua ini tuh Bang Dar nggak tahu diterbitkan di mana, apakah ini tuh indie atau gimana, Bang Dar juga nggak tahu ya. Oke, dan untuk ini tuh diterbitin sama Koloni. Ini logo Koloni masih lawas ya teman-teman semua. Dan tadi Bang Dar udah bilang karyanya Mage. Oke, ini udah Bang Dar kasih sampul ya. Jadi ya kayak meling-meling seperti ini. Tapi sebenarnya tanpa sampul pun ini tuh adalah komik yang dibekali dengan cover glossy ya. Baik depan, samping, belakang semuanya full glossy. Oke, ini dia. Kalian bisa lihat. Nah, ini adalah dua tokoh atau MC di sini. Yang satu dari Sangrila, yang satu ini tuh dari dunia kita ya. Jadi kok bisa Bang? Ya nanti kita sambil jalan sambil bahas ya. Ini dia tampilan sampingnya ya. Ini nggak ada gambar mininya ya teman-teman semua, karena komik-komik Koloni yang dulu tuh memang nggak ada gambar mininya. Oke. Dan ini dia tampilan belakangnya. Ada sinopsisnya dan di sini kayak ada komentar juga dari Ahmad Jenny. Oke. Dan di sini tuh nggak ada detail komiknya ya, karena ini tuh komik lawas. Untuk komik ini tuh masuknya komik cewek maupun cowok menurut Bang Dar oke lah. Tapi kalau melihat dari segi ceritanya agak lebih kecondong ke cewek ya, kalau Bang Dar sendiri melihat dari segi ceritanya ya. Kemudian untuk kategorinya ini tuh masuk ke rating remaja. Untuk harganya sendiri Bang Dar nggak tahu, karena Bang Dar dapat komik ini tuh second ya teman-teman semua. Tapi kalau lihat dari sini belum ada harganya, kayaknya dulu dihargai sekitar puluhan ribu gitu ya, atau belasan ribu. Kita back ke bagian depan. Untuk komik ini tuh isinya menggunakan kertas newspaper ya, atau kertas koran, yang berarti ini tuh masih cetakan reguler ya edisinya. Kemudian komik ini tuh seperti biasa untuk komik Indonesia arah bacanya dari kiri ke kanan. Dan untuk genrenya ini tuh masuk ke genre fantasy ya teman-teman semua. Kemudian ada dramanya juga. Kalau actionnya sih sebenarnya ada tapi dikit. Jadi Bang Dar bingung ya mau dimasukin ke action atau enggak. Walaupun sebenarnya memang ada actionnya, tapi menurut Bang Dar bobot actionnya nggak terlalu banyak sih ya. Untuk dimensi komiknya ini tuh 11,2 kali 17,1 ya, dengan tebal 0,6 cm ya teman-teman semua. Oke, kita buka. Ini dia tampilan awalnya. Nah, kalian bisa lihat di sini untuk Sangrila volume pertama ya. Di sini ada volume pertama, berarti bener komik serial. Tapi di sini nggak dikasih tulisan angka 1 ya teman-teman semua ya. Oke, ini tuh pertama kali dipublikasi tahun 2010 ya. Udah lama banget ya teman-teman semua. Di sini nggak ada daftar isinya ya. Untuk nomor halamannya di bawah juga nggak ada. Sedangkan untuk total halamannya ini tuh ada 160 halaman ya teman-teman semua. Dan kita langsung masuk ke ceritanya. Sangrila, negeri yang hidup 2000 tahun yang silam. Ini itu sebenarnya teksnya agak typo ya. Enaknya kan negeri yang hidup 2000 tahun silam dan menjadi legenda umat manusia di masa kini. So, jadi settingnya ini tuh adalah kita kembali ke masa lalu, di mana dulu ada negeri yang bernama Sangrila gitu ya teman-teman semua. Dan Bang Dar nggak tahu letak historisnya atau letak pastinya Sangrila di komik ini tuh di mana, karena nggak dijelasin secara rinci ya teman-teman semua. Tapi kalau kita lihat dari sekilas ya, dari sininya itu berarti ini tuh kayaknya masih di Indonesia ya. Dan kalian bisa lihat di sini ini tuh artnya sebenarnya mantep banget ya. Untuk ukuran art di tahun 2010 ini tuh udah keren banget. Ini ada narasinya seperti ini, pembukanya ada narasinya, kemudian artnya sendiri juga di sini detail, lumayan detail lah, dan di sini juga udah pakai tone ya, pakai tone tempel. Oke, kita buka lagi. Untuk halaman kedua dan ketiga ini tuh masih menggunakan narasi ya untuk penjelasan ceritanya.
Dan ini juga artnya masih sama, menggunakan tone. Sampai sini masih pakai narasi. Oke, dan seperti yang kalian lihat di sini, ini tuh panelnya sebenarnya variasinya nggak terlalu banyak ya, cuma kotak-kotak aja. Cuma gluternya kadang nggak ada gitu ya. Jadi garis batasnya langsung hitam, ini nggak ada yang gluter model putih gitu ya. Kalau Bang Dar lihat dari, nah ini kan masih banyak lagi ya. Nah, seperti itu. Jadi overall kalau untuk panelnya menurut Bang Dar masih oke lah ya, masih bisa dibaca untuk para pembaca awam. Menurut Bang Dar juga nggak susah. Kemudian ini tuh kalian udah lihat sendiri artnya, selain tadi Bang Dar bilang detail ya, ini tuh sekilas kayak gaya manga gitu ya teman-teman semua, atau gaya manga gitu ya. Dan wow, ini tuh sebenarnya artnya tuh keren banget kalau dipakai ke double page ya. Kenapa Bang Dar ngomong kayak gitu? Karena ini tuh sebenarnya banyak banget, tadi Bang Dar lihat banyak banget kayak art-art yang di highlight tapi cuma dikasih space kecil di beberapa panel kecil gitu ya. Kalau di highlight satu halaman besar atau bahkan double page itu kan kelihatan keren sebenarnya Bang Dar. Tapi ya kembali lagi mungkin dari authornya sendiri mau bikin komik ini terbatas sama halamannya ya, mungkin ya teman-teman semua. Oke, ini dia. Kita buka-buka dulu ya kalau kalian pengen kepo, lihat artbooknya dulu. Nah, ini tonnya memang main banget, banyak banget. Setiap panel nggak ada yang luput dari pemakaian tone tempel teman-teman semua ya. Ini dia. Oke, sekarang untuk komik ini tuh ceritanya tentang apa Bang Dar? Oke, jadi komik ini tuh menceritakan tentang negeri Shangri-La ya, yang tadi Bang Dar sebutin. Nah, negeri Shangri-La di situ tuh kayak ada kehidupan dua makhluk. Yang pertama manusia, yang kedua namanya Asura ya. Asura di sini tuh berciri khas punya telinga panjang ya. Mungkin kalau di dunia universe lain mungkin disebut elf gitu teman-teman semua ya. Nah, itu tuh sebenarnya sebuah tempat yang damai, tapi suatu hari terjadi pertempuran dahsyat gitu ya antara Asura dan manusia ya, yang mengakibatkan rusaknya Shangri-La kayak hampir punah gitu loh. Namun sebelum hal itu terjadi datang kayak sosok penyelamat namanya Sri Kandi gitu ya. Sri Kandi di sini tuh kayak tokoh wayang gitu ya teman-teman semua ya. Dan akhirnya nggak jadilah ya kehancuran itu. Kemudian setelah beberapa tahun berlalu, akhirnya ada Sri Kandi lagi, penerusnya itu kan di sini ada Sri Kandi 1, Sri Kandi 2, Sri Kandi 3 dan lain-lain. Sri Kandi di sini tuh memang bertugas untuk menjaga keseimbangan antara manusia dan Asura biar nggak terjadi pertikaian gitu ya teman-teman semua. Ceritanya sebenarnya cuma itu sih ya. Tapi konflik yang ada di sini adalah kedamaian itu tuh nggak berlangsung lama ya. Karena memang banyak manusia yang masih dendam sama Asura yang akhirnya menyebabkan pertikaian lagi. Nah, jadi ceritanya tuh sebenarnya cuma fokus di situ. Bagaimana caranya sosok Sri Kandi yang bertugas di sini itu bisa menyelamatkan negeri Shangri-La ya. Intinya cuma berfokus ke Shangri-La. Cuma yang menarik di sini adalah time travel ke masa depan ya, ke masa era sekarang. Dan di sini tuh di masa sekarang lumayan bikin penasaran juga karena di masa sekarang ini tuh nggak ada lagi yang namanya Asura gitu loh teman-teman semua. Lah kok settingnya bisa berpindah ke masa depan Bang? Nah, jadi ceritanya Sri Kandi yang ke-13 atau Sri Kandi yang paling update, paling update. Sri Kandi yang ini tuh dia tuh gagal gitu ya, gagal menyelamatkan negeri Shangri-La karena dia kalah dalam pertempuran. Sebelum dia mati, dia tuh kayak bereinkarnasi ke masa depan gitu loh teman-teman semua ya. Dan di masa depan dia harus bertempur lagi gitu ya. Nah, dari sini tuh berarti adalah Shangri-La merupakan cikal bakal dari negeri yang kita tinggali saat ini. Cuma yang bikin Bang Dar penasaran di sini adalah kalau di masa depan Asura itu udah nggak ada, apa mungkin sebenarnya di masa lalu itu kelompok manusia yang tadi membantai para Asura itu dan nggak bisa diselamatkan sama Sri Kandi, apakah bangsa Asura itu punah ya? Itu masih menjadi misteri ya, karena gue pikir awalnya Bang Dar baca komik ini tuh bakalan selesai di satu komik ini aja, tapi ternyata menggantung gitu ya, karena sebenarnya ada volume keduanya, tapi yang volume keduanya tuh kalau nggak salah nggak diterbitin sama Koloni ya, dan Bang Dar nggak tahu ini tuh dapat volume 2-nya dari mana. Oke? Dari segi cerita menurut Bang Dar sebenarnya ini tuh ceritanya menarik banget ya, kemudian alurnya juga bervariasi, ada alur maju mundur, kemudian patchingnya juga ada patching lambat dan ada patching cepat, ada actionnya juga, jadi bukan hanya mengedepankan atau menekankan ke fokus cerita aja, tapi juga ada actionnya juga. Tapi walau Bang Dar ngomong ceritanya ini tuh menarik, menurut Bang Dar ini tuh kayak ada yang gimana, ada yang kurang gitu ya. Rasanya sebenarnya kalau Bang Dar memahami dari awal sampai akhir ceritanya tuh benar-benar bagus ya dan unik gitu teman-teman semua.
Tapi untuk alurnya di bagian perpindahan atau penceritaannya itu tuh kayak ada bagian yang kadang keskip atau terlewat gitu teman-teman semua. Mungkin kayak plotnya itu tuh bisa diubah agar enak ya, agar enak biar pembaca tuh bisa kebagi, oh ini udah masa lalu, oh ini udah masa depan, oh ini udah time skip atau ini udah time travel gitu loh teman-teman semua ya. Oke, itu aja sih pendapat dari Bang Dar tentang ceritanya. Tapi kalau untuk artnya ini tuh menurut Bang Dar udah oke banget, mengingat tahun 2010. Mungkin kalau digarap ulang sama Mage di tahun 2023 ini tuh bakalan lebih edan lagi atau lebih bagus lagi ya artnya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jika kalian suka dengan konten semacam ini silahkan like, dan jika kalian tidak suka atau ada pertanyaan atau mau ngasih saran atau mau request buat review selanjutnya, kalian bisa ngomong aja di kolom komentar. Oke, gue Dar pamit dulu. Salam books lovers, bye!